Polres Bengkulu Tengah membekuk komplotan pembobol rumah toko lintas provinsi yang beraksi di Bengkulu dan Lampung. Satu mobil mewah di Jambi melakukan aksi ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah pengendara. Mobil bahkan menabrak gerbang Mapolda Jambi. Mantan Wakil Wali Kota Palembang bersama suaminya dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi biaya pengganti pengolahan darah di PMI periode 2020 hingga 2023. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, Saudara. Polres Bengkulu Tengah membekuk komplotan pembobol rumah toko lintas provinsi yang beraksi di Bengkulu dan Lampung. Para tersangka memanfaatkan kelengahan pemilik ruko untuk membobol dan mencuri sejumlah barang. Empat sindikat pembobol rumah toko lintas provinsi ditangkap di lokasi berbeda setelah sebelumnya polisi menangkap satu tersangka MH. Dari pengembangan tersebut, polisi kemudian mengidentifikasi dan menangkap 3 tersangka lainnya di wilayah Bengkulu dan Lampung. Komplotan ini dikenal sebagai spesialis pembobolan ruko antar provinsi yang meresahkan. Para tersangka biasanya beraksi pada malam hari dengan memanfaatkan kelengahan pemilik ruko. Selain mencuri barang dagangan, para tersangka juga mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Untuk sekarang ini mereka mungkin lebih dari 5 TKP. Dari 5 TKP. Ini pengakuannya dijual kemana ini bang, barang-barang? Ada yang di Lampung, ada juga di tempat kita. Bengkulu Tengah. Ada untuk dipakai. Untuk jenis pencuriannya ini barang-barang apa aja dicuri sama mereka ini bang? Kebanyakan. HP, ya juga. Untuk kerugian sudah mencapai berapa ini bang? Kerugian di atas 50 juta. Saat ini polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dan membuka kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Bengkulu Tengah, Bengkulu. KPO, sip, mantap. Nah balik Rian. Sementara itu, satu mobil mewah di Jambi melakukan aksi ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah pengendara. Mobil bahkan menabrak gerbang Mapolda Jambi dan hasil tes urin menunjukkan pengendaranya positif menggunakan sabu serta alkohol. Satu mobil mewah di kota Jambi melaju kencang dan menabrak sejumlah pengendara. Aksi ini berakhir ketika pengemudi menabrak gerbang Mapolda Jambi. Berawal dari kendaraan melaju zigzag dari kawasan Tugu Keris hingga Simpang Kebun Kopi. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi hingga membentur pagar dan sejumlah trafikon di dalam area Mapolda. Petugas penjagaan yang berada di lokasi langsung menangkap pengemudi mobil. Dari hasil pemeriksaan urin, sopir DK 26 tahun positif menggunakan sabu dan dibawa pengaruh alkohol. Akibat kejadian tersebut, sejumlah pengemudi motor menjadi korban dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, pengemudi terancam pasal berlapis terkait pelanggaran lalu lintas, perusakan fasilitas publik, serta penyalahgunaan narkotika. Untuk hasil sementara bahwa yang bersangkutan positif dan negatif, dan saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait dengan yang bersangkutan positif. Kemudian dari Direktur Lantas juga yang paling utama mengevakuasi para korban. Kasus ini kini ditangani Direktorat Lalu Lintas dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi. Wiradani Damani, Kompas TV, Jambi.
Polisi menangkap 7 orang dari kelompok yang mayoritas pelajar SMA dan SMP di Bengkulu setelah terlibat penganiayaan pada seorang pelajar. Korban dilukai dengan sajam dan benda tumpul hingga mengalami sejumlah luka. Tujuh pelajar aktif SMP dan SMA di Kota Bengkulu tertunduk saat menjalani pemeriksaan penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu. Mereka diduga terlibat aksi penganiayaan pada seorang pelajar. Peristiwa bermula dari cekcok antar dua kelompok yang berlanjut pada upaya saling serang. Karena kalah jumlah, korban bersama rekannya berusaha melarikan diri. Namun korban tertinggal dan menjadi sasaran amukan kelompok lawan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka sajam dan lebam di tubuhnya. Sebelum kejadian, mereka ada janjian untuk tawuran, untuk bertemu, untuk melakukan pertawuran. Nah, sehingga dari geng motor pelaku mendatangi TKP dan bertemu dengan korban dan rekan-rekannya, sehingga terjadilah penganiayaan tersebut. Oh, artinya memang korban ini salah satu musuh para pelaku ini. Patut diduga sementara seperti itu hasil penyidikan, karena ada janji, ya kan, dua kelompok geng. Saat ini ketujuh pelaku yang berstatus pelajar di bawah umur tersebut menjalani pemeriksaan di Polresta Bengkulu. Bayazil Ar-Rayhan, Kompas TV, Bengkulu. Insiden kontak fisik antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur kini berbuntut panjang. Setelah sebelumnya guru melaporkan siswa ke polisi, giliran orang tua siswa mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan guru. Insiden kontak fisik antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berbuntut panjang. Setelah sebelumnya guru melaporkan siswanya, kini orang tua siswa mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan guru. Kasus saling lapor ini bermula dari keributan di kelas yang berujung tindakan fisik hingga memicu pengeroyokan terhadap guru saat jam istirahat. Selama ini kan kita mengharap untuk penyelesaian secara restoratif justice, tapi dari oknum guru ini kan tidak mau, bahkan justru dia buat laporan. Kita udah tunggu 3 hari, tidak ada juga penyelesaian secara konkret, makanya kita ambil langkah hukum. Ada yang merugikan adik saya secara mental, psikisnya terganggu, nama baiknya tercoreng di media sosial maupun di nyata. Jadi kami sebagai warga berhak untuk melaporkan tindakan pengeroyokan ini. Upaya mediasi yang dilakukan Dinas Pendidikan belum menghentikan langkah hukum kedua belah pihak. Tapi intinya adalah sudah ada titik terangnya, sudah ada mediasi dan sebagainya. Yang pasti guru itu kita pindahkan. Pemerintah Provinsi Jambi kini memproses keterangan para pihak dan berharap kasus ini dapat diselesaikan secara damai serta menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Wiradani Damanik, Kompas TV, Jambi. Yang juga jadi sorotan saudara, mantan Wakil Wali Kota Palembang FA bersama suaminya DS dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi biaya pengganti pengolahan darah di PMI periode 2020 hingga 2023. Perbuatan tersebut didakwa merugikan negara sebesar 4,1 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Senin 19 Januari 2025 sore menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi biaya pengganti pengolahan darah di PMI periode 2020 hingga 2023 dengan terdakwa mantan Wakil Wali Kota Palembang FA dan suaminya DS. Dalam sidang pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut kedua terdakwa pidana penjara 8 tahun 6 bulan serta denda 300 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara. Selain itu, terdakwa FA dituntut membayar uang pengganti sebesar 2,7 miliar rupiah dan DS sebesar 365 juta rupiah dengan ancaman pidana penjara pengganti jika tidak dibayarkan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitrianti Agustinda SMH binti Abdul Hamid dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa pada dalam tahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Fitrianti Agustinda SMH binti Abdul Hamid dengan pidana denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan. 4.
4. Diadakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa Fitrianti Agustinda Ismail Hamid Abdul Hamid sebesar Rp2.775.328.750 Jaksa punya kewenangan untuk merumuskan apa yang menjadi dakwaan maupun tuntutan dia. Tapi selaku kuasa hukum yang juga terikat dengan kode etik maupun aturan-aturan hukum acara, kami juga punya kewenangan untuk membantah segala argumentasi hukum yang disusun jaksa di dalam tuntutan maupun dakwaannya. Sidang akan dilanjutkan Kamis mendatang dengan agenda pembacaan pledoi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, saudara. Aksi penjamretan pemotor berjaket ojek online di Palembang, Sumatera Selatan ramai di media sosial. Pelaku merampas kalung emas berat 26 gram milik seorang ibu rumah tangga. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi penjamretan yang dilakukan pemotor berjaket ojek online di Jalan Makrayu, Pangkal Ilir Barat 2, Palembang. Pelaku terlihat menunggu di depan warung lalu mendekati korban yang tengah berjalan. Sesaat kemudian pelaku menarik kalung emas dari leher korban dan langsung kabur, sehingga menyulitkan warga melakukan pengejaran. Belakangan diketahui korban merupakan seorang ibu rumah tangga, yang saat itu akan mengantar minuman ke pembeli di sebelah warung. Kalung emas seberat 26 gram dengan nilai sekitar 30 juta rupiah raib membuat korban histeris. Waktu itu kan ada pembeli nak beli es kan, jadi aku tuh nganter. Nah pas waktu aku nganter ada yang manggil dari belakang, jadi aku tuh noleh. Nah pas waktu noleh pundak tuh didorong langsung ditarik. Kalung tuh 26 gram. Kalau ditafsir sekitar 32 jutaan. Korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Barat 2 Palembang dan berharap pelaku segera tertangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang, Sumatera Selatan dan terekam kamera pengawas. Kali ini pelaku menyasar sepeda motor milik seorang warga Bandung yang diparkir di rumah kontrakannya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan kawanan pencuri beraksi di sebuah rumah kawasan Makrayu Ilir Barat 2 Palembang. 3 pelaku terlihat mondar-mandir sebelum masuk ke teras rumah dan membawa kabur satu motor. Belakangan diketahui sepeda motor tersebut milik warga asal Bandung yang menyewa rumah itu. Korban baru 4 bulan tinggal di Palembang dan menggunakan kendaraan tersebut untuk bekerja. Aksi pencurian baru diketahui keesokan paginya saat korban hendak berangkat kerja. Saat kejadian pintu pagar rumah tidak terkunci. Kalau rekaman dari CCTV-nya tuh karena mungkin dari dari gemboknya tuh nggak dikunci rapat ya. Jadi dia tuh nyoba-nyoba dulu. Habis itu mungkin kebuka sedikit ya. Habis itu langsung diambil ya motornya. Kalau nggak salah tuh sekitar jam 2-an tuh ada 3 orang lewat ya. Mungkin umur 20 tahunan lah kurang lebih ya. Ngeliatin gitu udah mantau dari bolak-balik gitu lah. Terus kemudian akhirnya jam 02.30 pasnya dia ngambil motor saya. Saat kejadian nggak kedengeran suara aneh-aneh? Sama sekali nggak kedengeran Pak, soalnya dilihat dari CCTV itu buka pagarnya tuh pelan-pelan banget itu. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang, disertai rekaman CCTV dan kelengkapan surat kendaraan sebagai barang bukti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penipuan setelah motornya dibawa kabur penumpang yang berpura-pura meminjam kendaraan. Korban percaya karena pelaku mengaku sebagai polisi dan mengenakan seragam dinas. Seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatera Selatan melaporkan penumpangnya ke Polrestabes Palembang atas dugaan penggelapan sepeda motor. Peristiwa itu terjadi pada Senin 19 Januari 2025 pagi kemarin. Korban menerima orderan secara offline
dengan tujuan markas Polrestabes Palembang, lalu diminta mengantar ke kawasan Jakabaring. Setibanya di lokasi, pelaku meminjam motor dengan alasan menjemput istri. Korban percaya karena pelaku mengaku sebagai polisi dan mengenakan seragam dinas, namun pelaku tak kunjung kembali. Jadi kan saya mendapat orderan dari Celentang ke Polrestabes ini. Kemudian dia ingin mampir dulu ke belakang sana, pintu belakang Polrestabes. Sudah masuk? Terus? Dia masuk bentar, katanya mau ngantar dulu ke temannya. Kemudian saya diajaknya ke rumah istri keduanya katanya. Waktu naik motor gitu pakai baju dinas atau pakai baju biasa? Jaket, celana polisi, sepatu polisi. Tapi bajunya nggak kelihatan pakaiannya? Jaket dia. Itu dipesan online apa offline? Offline. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sarana untuk mencari nafkah. Dari pelaku meminta antarkan ke Polrestabes dengan menggunakan jaket, namun bawahannya menggunakan seragam polisi. Sehingga dari pemilik motor tersebut percaya bahwa customer tersebut adalah seorang polisi. Jadi saya dari selaku Mapolda Polrestabes Palembang mengimbau kepada warga masyarakat khususnya Palembang, ketika ada seseorang ataupun customer terutama ojek online yang meminjam kendaraan, jangan semata-mata percaya ataupun diberikan begitu saja. Polisi menyebut cara serupa sudah beberapa kali terjadi dan kini menelusuri rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Polres Pringsewu Lampung menangkap 4 tersangka pencurian sapi. Para tersangka diketahui sudah melakukan aksinya selama 3 tahun terakhir di wilayah tersebut. Rekaman video warga memperlihatkan anggota Reskrim Polres Pringsewu Lampung meringkus kawanan pencuri sapi milik warga. Dalam penangkapan tersebut, polisi menangkap 4 tersangka beserta 2 ekor sapi curian dan 1 mobil pickup. Polisi mengungkap para tersangka telah beraksi selama 3 tahun dengan sasaran peternak di wilayah Pringsewu dan sekitarnya. Puluhan ekor sapi dilaporkan dicuri tersangka. Kelima-limanya dengan pembagian tugas yang berbeda. Ada yang bertugas untuk mengendari mobil L300 untuk ngangkut, ada yang survei pada hari kejadian, pada saat pencuriannya, ada juga yang menghandle si hewannya ini sendiri. Ada yang bertugas untuk melumpuhkan si hewannya ini, gitu. Jadi memang perlu spesialisasi khusus untuk melakukan itu. Kini keempat tersangka ditahan untuk proses hukum lebih lanjut, sementara polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Pringsewu, Lampung. Warga di Tulang Bawang, Lampung menangkap 4 pria yang diduga pengedar narkoba. Penangkapan terjadi saat warga ronda dan mencurigai aktivitas di sebuah rumah. Berapa orang masih tinggal, Mas? Warga desa Tritunggal Jaya, Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung mendatangi satu rumah saat menggelar ronda malam. Aksi itu dilakukan karena warga mencurigai adanya aktivitas mencolok di tengah malam. Kecurigaan tersebut terbukti setelah warga masuk ke dalam dan menemukan diduga sabu beserta alat hisap yang tercecar di lantai. Diduga bekas digunakan pemilik rumah bersama 3 rekannya. Ketika kita memberikan himbauan atau peringatan, kita malah menemukan alat-alat yang terduga untuk pemakaian sabu atau narkotika. Nah, oleh sebab itu kita langsung menghubungi pihak berwenang atau Polsek Banjar Agung, turun ke TKP, melakukan penggeledahan ulang. Ternyata banyak ditemukan bukti sabu di dalam rumah tersebut. Temuan itu lalu dilaporkan ke Polsek setempat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 3 klip sabu ukuran besar dan sedang, timbangan digital, serta alat hisap. Melakukan koordinasi kepada Sat Narkoba Polres Tulang Bawang untuk melakukan penggeledahan di rumah salah satu daripada 4 terduga pelaku yang diamankan oleh masyarakat. Keempat pria tersebut kemudian dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang untuk penyelidikan lebih lanjut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Tulang Bawang, Lampung. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi.
Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, Saudara. Seorang anak laki-laki di Lampung meninggal dunia setelah tenggelam di aliran sungai Waiawi. Peristiwa terjadi saat korban bermain di pinggir sungai. Seorang anak 9 tahun meninggal dunia setelah tenggelam di aliran sungai Waiawi, Jagabaya 1, Waihalim, Bandar Lampung. Peristiwa bermula saat korban bermain bersama teman-temannya di tepi sungai. Korban kemudian masuk ke sungai untuk mengambil kelerengnya yang terlempar, namun tak muncul ke permukaan. Korban berhasil ditolong dan dibawa ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Ini berbahayanya anak-anak bermain di drainase, parit atau siri. Ini bisa terbawa arus dan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti hari ini. Pemerintah setempat mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak di sekitar sungai dan lokasi rawan lainnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Satu tembok roboh di Bandar Lampung saat hujan berintensitas tinggi turun. Tak hanya merobohkan tembok, hujan juga menyebabkan banjir di sejumlah titik kota. Petugas BPBD Kota Bandar Lampung membersihkan material reruntuhan tembok sepanjang 7 meter yang roboh di Jalan Antasari, Kedamaian akibat hujan deras. Peristiwa serupa sebelumnya juga terjadi di lingkungan permukiman warga di Durian Payung, Tanjung Karang Pusat. Selain menyebabkan tembok roboh, hujan berintensitas tinggi memicu banjir di sejumlah titik kota. Petugas pun membantu warga dengan menyedot air dan mengalirkannya ke sungai agar air cepat surut. Kan ada tembok yang runtuh, lalu runtuhannya itu bisa menghalangi jalurnya sungai, sehingga kita bersama tim gabungan, tadi ada damkar, Pol PP juga bersama BPBD beserta pamong setempat kita evakuasi. Di tengah cuaca ekstrim, pemerintah Kota Bandar Lampung terus mengoptimalkan penanganan bencana melalui normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Pemerintah Provinsi Bengkulu merampingkan struktur birokrasi dengan menggabungkan 17 organisasi perangkat daerah menjadi 8 OPD. Langkah efisiensi ini memangkas jumlah OPD dari 35 menjadi 26 sebagai upaya penghematan dan penataan pemerintahan daerah yang efektif. Pemangkasan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu resmi mendapat persetujuan pemerintah pusat. Kebijakan ini menggabungkan 17 OPD menjadi 8 sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran daerah. Dengan penggabungan tersebut, belanja daerah diharapkan dapat ditekan tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik yang tetap dijamin berjalan optimal. Penataan ini juga menjadi upaya memperkuat efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Ini terkait dengan efisiensi juga, kemudian untuk keefektifan kesatuan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, tentu kita sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, di mana usulan kita disetujui dari 35 perangkat daerah yang ada saat ini menjadi 26 perangkat daerah. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki 35 OPD. Setelah perampingan, jumlahnya berkurang menjadi 26 OPD. Sementara itu, penataan jabatan untuk pejabat yang terdampak masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mematangkan persiapan pengembangan wisata kesehatan atau health tourism. Program ini dirancang sebagai konsep yang menggabungkan layanan kesehatan, kebugaran, dan daya tarik pariwisata. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mematangkan program Sumsel Health Tourism atau wisata kesehatan menjelang peluncuran pada akhir Januari 2026 mendatang. Program ini mengintegrasikan layanan kesehatan berstandar internasional dengan konsep pariwisata, menyasar masyarakat yang membutuhkan layanan medis premium termasuk perawatan kecantikan dan kebugaran. Kesiapan rumah sakit unggulan, sarana prasarana, serta tenaga kesehatan terus dioptimalkan guna mendukung layanan yang profesional dan berdaya saing.
artinya tidak hanya terpaku pada yang mendapatkan SK dari Pak Menteri, tapi juga semua kita dorong untuk meningkatkan pelayanan, kemudian kita dorong terintegrasi pelayanan itu, terintegrasi dengan wisata, kemudian juga bisa memberikan pelayanan terbaik sebagai bagian dari Sumsel Health Tourism tersebut. Tak hanya layanan medis, Sumsel Health Tourism juga mengemas pengobatan tradisional, wisata, dan kuliner dalam satu paket terpadu dengan dukungan pemandu wisata. Dari selama ini mulai dari sarana prasarana di rumah sakit, tenaga kesehatan SDM-nya, apalagi rumah sakit kita ini kita memang ada disekolahkan sekarang sudah banyak ya SDM untuk mengambil spesialis, subspesialis dan fellowship ya. Jadi memang ke depan ini rumah sakit berlomba-lomba untuk mencari keahlian masing-masing di rumah sakit. Jadi sesuai dengan pengembangan health tourism ini untuk meningkatkan potensi rumah sakit. Program ini diharapkan menjadikan Sumatera Selatan sebagai destinasi wisata kesehatan terintegrasi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara. Pelatih Sumsel United Neil Maizar mengingatkan para pemainnya untuk menjaga konsistensi sepanjang musim. Peluang Sumsel United promosi ke kompetisi Super League musim depan masih terbuka lebar. Memasuki akhir putaran kedua Championship musim 2025-2026, Sumsel United menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Hingga pekan ke-16, tim ini bertahan di 3 besar klasemen sementara grup 1 dengan selisih poin yang masih sangat ketat. Meski berada di papan atas, pelatih Neil Maizar meminta para pemainnya untuk tidak cepat berpuas diri. Konsistensi permainan dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga posisi sekaligus membuka peluang promosi. Sebenarnya pertama kondisi ya, karena kondisi itu perlu bagaimana menjaga kondisi pemain itu bisa top form ya, karena di pertandingan pertama pertandingan itu kan hanya jaraknya 5 hari, belum lagi kita istirahat, belum lagi latihan dan belum perjalanan, jadi itu memang berat, itu harus dijaga. Yang kedua juga kita menjaga taktika strategi itu tetap konsisten bermain di setiap pertandingan. Dengan performa yang terus terjaga, Sumsel United optimis mampu melangkah ke kompetisi Super League musim depan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Empat sindikat pembobol rumah toko lintas provinsi ditangkap di lokasi berbeda. Setelah sebelumnya polisi menangkap 1 tersangka MH. Dari pengembangan tersebut, polisi kemudian mengidentifikasi dan menangkap 3 tersangka lainnya di wilayah Bengkulu dan Lampung. Komplotan ini dikenal sebagai spesialis pembobolan ruko antar provinsi yang meresahkan. Para tersangka biasanya beraksi pada malam hari dengan memanfaatkan kelengahan pemilik ruko. Selain mencuri barang dagangan, para tersangka juga mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Untuk sekarang ini mereka mungkin lebih dari 5 TKP. Dari 5 TKP. Ini pengakuannya dijual kemana ini Bang, barang-barang? Ada yang di Lampung, ada juga di tempat kita. Bengkulu Tengah. Ada untuk dipakai. Untuk jenis pencuriannya ini barang-barang apa aja dicuri sama mereka ini Bang, kebanyakan? HP, ada juga. Untuk kerugian sudah mencapai berapa ini Bang? Kerugian di atas 50 juta. Saat ini polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dan membuka kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkulu Tengah, Bengkulu. KPO? Sip, mantap. Nah balik Arjan. Satu mobil mewah di kota Jambi melaju kencang dan menabrak sejumlah pengendara.
Aksi ini berakhir ketika pengemudi menabrak gerbang Mapolda Jambi. Berawal dari kendaraan melaju zigzag dari kawasan Tugu Keris hingga Simpang Kebun Kopi. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi hingga membentur pagar dan sejumlah trafikon di dalam area Mapolda. Petugas penjagaan yang berada di lokasi langsung menangkap pengemudi mobil. Dari hasil pemeriksaan urin, sopir DK 26 tahun positif menggunakan sabu dan dibawa pengaruh alkohol. Akibat kejadian tersebut, sejumlah pengemudi motor menjadi korban dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, pengemudi terancam pasal berlapis terkait pelanggaran lalu lintas, perusakan fasilitas publik, serta penyalahgunaan narkotika. Untuk hasil sementara bahwa yang bersangkutan positif karena negatif, dan saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait dengan yang bersangkutan positif. Kemudian dari Direktur Lantas juga yang paling utama mengevakuasi para korban. Kasus ini kini ditangani Direktorat Lalu Lintas dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi. Wiradani Damani, Kompas TV, Jambi. Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Senin 19 Januari 2025 sore menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi biaya pengganti pengolahan darah di PMI periode 2020 hingga 2023 dengan terdakwa mantan Wakil Wali Kota Palembang FA dan suaminya DS. Dalam sidang pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut kedua terdakwa pidana penjara 8 tahun 6 bulan serta denda Rp300 juta subsidi 6 bulan penjara. Selain itu, terdakwa FA dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar dan DS sebesar Rp365 juta dengan ancaman pidana penjara pengganti jika tidak dibayarkan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitrianti Agustinda SMH binti Abdul Hamid dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa pada dalam tahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Fitrianti Agustinda SMH binti Abdul Hamid dengan pidana denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa Fitrianti Agustinda SMH binti Abdul Hamid sebesar Rp2.775.328.750. Jaksa punya kewenangan untuk merumuskan apa yang menjadi dakwaan maupun tuntutan dia. Tapi selaku kuasa hukum yang juga terikat dengan kode etik maupun aturan-aturan hukum acara, kami juga punya kewenangan untuk membantah segala argumentasi hukum yang disusun jaksa di dalam tuntutan maupun dakwaannya. Sidang akan dilanjutkan Kamis mendatang dengan agenda pembacaan pledoi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.